Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feren Audia Nurmansyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai proposal bisnis dengan ide startup saya sendiri, yakni Alindo, atau bisa disebut dengan aplikasi wisata Indonesia. Next, hal yang melatar belakangi ide startup saya ini adalah Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di 32 provinsi. 32 provinsi ini sebelum pemekaran Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Namun, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui beberapa pulau yang dimiliki Indonesia. Dengan berbagai macam pulau yang ada di Indonesia ini, tentunya dapat menarik wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan alam di Indonesia, yang tentunya dapat mendongkrak devisa negara. Salah satunya dalam sektor pariwisata. Bank Indonesia pernah menyatakan pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia. Salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri. Sumber daya yang disebutkan berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, letak geografis, budaya, dan kuliner, serta kekayaan yang ada di tanah air. Terlebih saat ini di Indonesia memiliki banyak destinasi eksotis dan memukau, wisata budaya, serta sejarah di Indonesia yang tidak kalah menarik. Namun pada era pandemi COVID-19, saat ini membuat sektor pariwisata di Indonesia ikut terdampak. Berdasarkan data BPS tahun 2021 ini, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03%. Penurunan jumlah wisatawan yang terus-menerus ini sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian, karena pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa, dan lapangan pekerjaan. Pandemi mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja secara tidak langsung berkaitan dengan sektor pariwisata. Berdasarkan permasalahan tersebut, terciptalah ide untuk membangun sebuah startup berupa aplikasi yang dapat memudahkan wisatawan ketika berkunjung ke Indonesia, yakni Alindo. Aplikasi wisata Indonesia ini diharapkan mampu mempermudah pengaksesan tempat-tempat wisata, kuliner, dan tempat bersejarah lainnya bagi para wisatawan saat mengunjungi suatu daerah di Indonesia, yang tentunya dilengkapi dengan informasi-informasi tentang tempat wisata pada daerah tersebut. Aplikasi ini tentunya diharapkan dapat membantu peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun wisatawan asing, membantu para wisatawan untuk mengetahui tempat-tempat wisata alam, kuliner, dan tempat bersejarah lainnya pada daerah yang mereka kunjungi. Selain itu, diharapkan juga dapat membuka lowongan pekerjaan bagi para masyarakat yang menggeluti sektor pariwisata di era pandemi saat ini. Berikutnya adalah filosofi logo. Logo Alindo sendiri terinspirasi dari wisata Indonesia yang dikenal dengan banyaknya destinasi wisata alam yang mempesona, mulai dari keindahan gunung hingga keelokan dasar laut yang sayang untuk dilewatkan. Hal inilah yang membuat beberapa tempat wisata di Indonesia terkenal hingga mancanegara. Keindahan wisata alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya menarik minat wisatawan asing, namun juga wisatawan lokal. Para wisatawan datang menikmati keindahan alam hingga pelosok-pelosok Indonesia. Setiap pulau di Indonesia menyuguhkan pemandangan alam yang berbeda tergantung pada kondisi geografis dan budaya setempat. Tidak hanya keindahan alam, keramahan warga lokal juga kerap membuat perjalanan wisatawan menjadi nyaman. Logo Alindo sendiri, dengan kata Alindo, terdapat gambar matahari yang melambangkan semangat kuat dalam membangun startup ini.
Selain bentuk, terdapat warna yang memiliki makna. Latar belakang logo tersebut berwarna kuning yang memiliki arti kebahagiaan, yang tentunya diharapkan Alindo sendiri dapat membuat pengguna menemukan kebahagiaan dengan mengunjungi salah satu wisata yang ada pada aplikasi tersebut. Warna biru pada huruf A melambangkan lautan yang ada di Indonesia, dan warna hijau pada kata Lindo melambangkan pulau-pulau di bukit di Indonesia, pulau-pulau dan bukit di Indonesia, serta warna putih pada matahari melambangkan keindahan dan alam Indonesia yang suci. Analisa bisnis secara umum kebutuhan bisnis dengan kondisi di Indonesia. Kondisi Indonesia pada saat ini masih pandemi. Walaupun sekarang hingga saat ini Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC menurunkan status COVID-19 di Indonesia menjadi level 1. Yang artinya, Indonesia berada pada tingkat rendah terkait penularan virus corona. Melansir laman CDC, para wisatawan yang ingin mengunjungi Indonesia harus sudah divaksinasi dengan dosis lengkap dan harus mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah RI, termasuk menggunakan masker dan juga jaga jarak. Dengan adanya penurunan COVID-19 di Indonesia membuat harapan pada faktor pariwisata tentunya untuk dapat bangkit kembali. Demi menunjang bangkitnya pariwisata Indonesia, dibutuhkan suatu aplikasi berisi berbagai tempat wisata, kuliner, dan penginapan yang ada di Indonesia, yakni Alindo. Alindo sendiri merupakan sebuah aplikasi yang berisi berbagai tempat wisata kuliner dan penginapan, dilengkapi dengan fitur-fitur detail mengenai tempat tersebut, jarak dari posisi pengguna, foto, ulasan, rating, dan pesan, serta notifikasi, dan status ketersediaan tempat tersebut, di mana pengguna pada awalnya dapat melakukan login melalui email di aplikasi Alindo yang telah terdaftar. Seperti tampilan berikut. Tampilan pertama merupakan tampilan pembuka pada aplikasi Alindo. Setelah pengguna melakukan pendaftaran, maka pengguna yang belum mendaftar bisa melakukan login melalui Twitter atau Google atau juga Facebook. Selain itu, setelah pengguna melakukan login, pengguna akan menuju halaman interest survey, di mana di sini pengguna akan menjawab beberapa pertanyaan dari Alindo yang mengenai minat, hobi, dan ketertarikan, serta detail dari pengguna. Di sini fungsinya interest survey adalah Alindo nanti akan menyeleksi tempat-tempat yang menurut pengguna cocok atau direkomendasikan untuk pengguna dari interest survey ini. Setelah mengisi interest survey, pengguna akan dibawa ke halaman utama Alindo. Pada halaman utama Alindo sendiri ini, pada tampilan halaman utama Alindo sendiri ada fitur pesan, notifikasi, pencarian yang nantinya dapat memudahkan pengguna dalam mencari tempat yang pengguna inginkan. Kemudian ada fitur hotel, nature tour, yakni wisata alam yang ingin dikunjungi, mall, movie di sini lebih ke bioskop, restoran, worship place, yakni tempat ibadah, building tour, seperti museum, tempat-tempat bersejarah lainnya, kemudian ada hospital, yaitu rumah sakit. Nah, di bawah dari ikon figur tersebut terdapat rekomendasi. Recommendation ini merupakan fitur yang menyarankan atau merekomendasikan tempat untuk pengguna berdasarkan survei interest tadi. Jadi tempat-tempat yang cocok banget untuk pengguna kunjungi berdasarkan survei interest. Kemudian di bawahnya ada event-event di sini merupakan acara-acara yang menarik ke depannya yang mungkin bisa jadi referensi buat pengguna, menjadi tempat referensi pengguna untuk berlibur ke
tempat tersebut. Kemudian, selanjutnya bila pengguna mengklik ikon gambar paling pojok sebelah kiri akan ada profil pengguna seperti nama dan foto. Kemudian ada schedule. Schedule sendiri ini jadwal pengguna. Semisalnya pengguna sudah mempunyai jadwal sebelumnya maupun jadwal ke depannya akan dicatat oleh Alindo seperti jadwal bepergian untuk ke daerah tempat wisata lainnya atau yang telah dikunjungi maupun yang belum dikunjungi ke depannya. Kemudian histori merupakan sejarah perjalanan pengguna selama memakai aplikasi Alindo. Booking sendiri adalah tempat yang sudah pengguna pesan sebelumnya. Kemudian setting merupakan pengaturan untuk aplikasi Alindo seperti bahasa, lokasi, dan nama pengguna jika ingin mengganti. Kemudian ada logout jika pengguna ingin mengganti akun ke pengguna lain. Kemudian di bawahnya ada hal pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di Alindo mengenai aplikasi Alindo. Kemudian Rate Us berfungsi banget untuk menilai apakah aplikasi ini sesuai dengan pengguna, sesuai dengan manfaat, kenyamanan, dan kebutuhan pengguna. Kemudian selanjutnya ada fitur message. Pada fitur message ini merupakan pesan di mana pengguna dapat menghubungi atau berinteraksi dengan admin restoran, admin hotel, atau apapun itu sebelum melakukan pembookingan. Jadi pengguna dapat bertanya mengenai ketersediaan, apakah di sana ramai, apakah di tempat tersebut dapat ditempati oleh lebih dari 5 orang atau dan yang lainnya. Kemudian pada fitur message ini adalah contoh fitur message yang dapat pengguna pakai. Kemudian ada notifikasi. Di sini notifikasi berfungsi untuk menyebarkan berita mengenai wisata selanjutnya, mengenai kabar wisata di Indonesia, apa saja acara yang akan datang, dan sebagainya. Kemudian ada selanjutnya adalah contoh dari fitur nature tourism, di mana di sini nanti jika pengguna berlokasi di daerah Gubeng, maka wisata pertama yang dimunculkan yakni wisata alam yang terdekat dengan lokasi pengguna. Di sini saya ambil contoh Surabaya Zoo dan juga Flora Beratang Park serta Bambu Forest. Jadi pada aplikasi Alindo ini, ketika pengguna mengklik salah satu fitur, maka pengguna akan diarahkan ke berbagai banyak tempat pilihan. Pada berbagai tempat pilihan tersebut, pada bagian atas tentunya, pada bagian laman paling atas pastinya pengguna akan direkomendasikan ke tempat yang lebih dekat dengan lokasi pengguna. Kemudian target jumlah pengguna setiap bulan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan meski kunjungan wisatawan mancanegara anjlok selama kuartal 1 tahun 2021 ini, namun kunjungan wisatawan Nusantara diklaim stabil. Beliau pun mencontohkan seperti kunjungan domestik ke Bali. Pada kinerja sektor pariwisata di kuartal 1 2021 ini, wisata mancanegara anjlok, namun wisatawan lokal mulai stabil. Per hari ini di Bali ada 6.000 hingga 8.000 per hari untuk kunjungan wisata Nusantara. Sehingga dari pernyataan tersebut, Alindo mempunyai target pengguna hingga jutaan orang dengan jumlah pengguna setiap bulannya 500.000 hingga 150.000 hingga 150.000 pengguna.
Terlihat dari jumlah minat ketertarikan wisatawan lokal sendiri yang masih tinggi, walaupun wisatawan mancanegara belum sepenuhnya meningkat kembali, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Pengguna Alindo sendiri tentunya dapat dilihat dari dua sisi, yakni produsen dan juga konsumen. Pada pengguna sisi produsen dapat memperkenalkan usahanya kepada wisatawan melalui aplikasi. Dari sisi konsumen atau wisatawan tentunya sangat memerlukan aplikasi ini ketika berada di suatu daerah atau bahkan ketika ingin pergi ke suatu daerah yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan aplikasi ini memiliki pengguna yang cukup banyak. Pengguna Alindo diharapkan dapat mengetahui informasi-informasi seputar tempat yang akan dikunjungi dengan mudah dan fleksibel. Analisa pembuatan aplikasi mobile Android. Alindo merupakan aplikasi yang dapat diunduh pada pengguna Android. Beberapa hal yang diperlukan dalam membuat suatu aplikasi pada Android yakni software Android Studio, Java SE Development Kit, komputer atau laptop dengan spesifikasi RAM minimal 3 GB, namun rekomendasi terbaik untuk spesifikasi laptop yakni 8 GB, serta mouse. Skema kerja Alindo bagi produsen. Tahap-tahapan pengguna yang memfungsikan Alindo sebagai tempat untuk memperkenalkan wisata atau kulinernya dapat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu pada aplikasi Alindo. Sebelum itu, aplikasi Alindo harus sudah terinstal di ponsel para produsen, para pengguna, kemudian melakukan pendaftaran akun, melengkapi detail tempat wisata yang dikelola pada registrasi form, kemudian menunggu verifikasi berkas dari pihak Alindo, di mana pihak Alindo akan mengecek apakah tempat ini benar-benar ada, atau apakah tempat ini sudah mempunyai syarat dalam hal kesehatan, dalam hal prokes COVID-19 dan yang lainnya. Setelah terverifikasi dari pihak Alindo, maka tempat wisata sudah bisa terdaftar di aplikasi Alindo. Kemudian ada skema kerja Alindo bagi konsumen. Ketika pengguna, khususnya konsumen, menginstal aplikasi Alindo, maka pengguna dapat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan pendaftaran akun, pengguna akan dibawa untuk melakukan verifikasi akun pada email atau pada email atau nomor HP yang telah pengguna masukkan. Kemudian mengisi survei minat, kemudian mengisi permohonan aktivasi lokasi terkini sehingga Alindo dapat segera merekomendasikan tempat-tempat yang ada pada daerah lokasi pengguna. Kemudian akun Alindo sudah dapat digunakan oleh pengguna. Analisa kebutuhan bahan tenaga kerja. Dalam mengembangkan Alindo, tentunya dibutuhkan beberapa anggota tim sesuai dengan job desk masing-masing. Yang pertama yakni sistem analis. Sistem analis berperan sebagai analisator keseluruhan sistem dan bisnis proses yang kemudian divalidasi kepada klien dan diterjemahkan menjadi beberapa wujud diagram. Sistem analis berperan besar dalam memudahkan programmer untuk tidak melakukan analisanya sendiri. Sistem analis ini pada aplikasi Alindo hanya membutuhkan satu orang. Kemudian ada UI, UX Designer, yang dibutuhkan hanya satu orang, di mana UI UX Designer ini membuat rancangan yang memungkinkan pengguna dalam hal untuk kenyamanan pada aplikasi. Tapi yang utama pada peran UI UX Designer ini, yakni bagaimana membuat user dapat menyelesaikan kebutuhannya saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada technical writer. Technical writer ini yang dibutuhkan hanya satu orang, di mana tugasnya yakni mendokumentasikan keseluruhan sistem yang dibuat. Selain itu, technical writer juga berperan membuat help guide dan software manual documentation untuk diberikan kepada klien. Kemudian ada quality assurance, dibutuhkan satu orang, di mana perangkat atau sistem yang dibangun tentu harus lolos uji. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang penuh dengan fitur yang tidak semestinya. Oleh karena itu, quality assurance sangat diperlukan untuk menangani hal tersebut.
Setiap fitur yang dikerjakan oleh programmer harus segera dites oleh QA, baik secara manual maupun otomatis dengan test case yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada mobile app developer yang dibutuhkan hanya satu orang. Peran ini bisa jadi mengerjakan aplikasi untuk iOS ataupun untuk Android. Kemudian diperlukan satu orang database administrator yang bertanggung jawab untuk mendesain, implementasi, pemeliharaan, kemudian perbaikan database, di mana DBA atau database administrator ini mendesain strategi database, pemantauan dan meningkatkan kinerja dan kapasitas database serta perencanaan kebutuhan pengembangan di masa depan. Kemudian dibutuhkan 2 orang tim kreatif. Tim kreatif di sini bertugas sebagai pemecah ide atau sebagai otak ide dalam mengembangkan fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan pengguna agar pengguna dapat lebih tertarik lagi dalam menggunakan aplikasi Alindo. Kemudian ada 2 orang tim pemasaran. Tim pemasaran ini sangat penting dalam memasarkan aplikasi atau mempromosikan aplikasi Alindo, sehingga aplikasi Alindo sendiri dapat dipergunakan oleh orang banyak. Seperti promosi ke berbagai media sosial, sehingga pengguna Alindo terus bertambah. Kemudian ada tim relasi yang dibutuhkan hanya 3 orang. Di sini bertugas dalam menangani investor, brand ambassador, dan juga relasi lainnya. Terkadang juga tim relasi dapat menangani hal-hal yang menurut pengguna tidak dapat diselesaikan, maka dapat ditanyakan kepada tim relasi. Kemudian ada tim keuangan yang dibutuhkan hanya 1 orang. Tim keuangan di sini berfungsi sebagai mencatat keluar masuknya keuangan pada bisnis ini. Selanjutnya, kebutuhan biaya operasional gaji bulanan. Pada sistem analis, sesuai dengan peraturan pergajian di Indonesia, pada sistem analis untuk 1 orang, di Alindo sendiri mendapatkan gaji 7.250.000, UI UX designer dengan 7 juta gajinya, kemudian QA mendapatkan 4 juta, kemudian mobile apps developer mempunyai gaji 5.800.000 rupiah per bulan, kemudian database administrator mendapatkan 5.200.000, tim kreatif per orangnya 4 juta sehingga jumlah 2 orangnya 8 juta, tim pemasaran per orangnya 3.300.000 sehingga gaji per bulan untuk 3 orangnya 6.600.000, kemudian tim relasi juga 5 juta, untuk 3 orang berarti 15 juta, kemudian tim keuangan 4.500.000. Sehingga total gaji bulanan yang dikeluarkan oleh aplikasi Alindo untuk pegawainya adalah 63.350.000. Kemudian untuk operasional kerumah tanggaan, di mana listrik per bulan dibayar dengan harga 1 juta, air totalnya 187.000 per bulan, dan internet totalnya 500.000 per bulan, dengan total kebutuhan rumah tangga adalah 1.687.000 rupiah. Kemudian untuk bonus perjalanan dan juga dana konsumsi pada bisnis startup ini untuk 5 tahun pertama ditiadakan karena aplikasi Alindo sendiri fokus untuk pengembangan dan penambahan pengguna dan pemanfaatannya, sehingga setelah 5 tahun pertama kemungkinan akan ada bonus perjalanan dan juga dana konsumsi. Sehingga kebutuhan biaya operasional keseluruhannya adalah 65.037.000. Kemudian ada kebutuhan biaya. Untuk awal peralatan kerja yang dibutuhkan adalah laptop, ponsel. Laptop dan ponsel ini menggunakan laptop dan ponsel karyawan masing-masing. Kemudian ada printer. Biaya printer sendiri ini yang dibutuhkan hanya satu printer yang kemudian biayanya adalah 5 juta. Untuk gedung
Untuk gedung sendiri, Gedung Alindo memanfaatkan sewa kantor. Sewa kantor dengan fasilitas lengkap seperti meja, kursi, lemari, rak buku, dan papan. Di sini penyewaan uang kantor sendiri mempunyai total pengeluaran per bulan yakni Rp1.400.000. Selanjutnya ada kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rincian biaya. Biaya operasionalnya Rp65.037.000 selama 65.037.000 per bulan. Untuk biaya peralatannya berjumlah 5 juta per 5 tahun, sedangkan untuk biaya gedung 1.400.000 per bulan. Dengan kebutuhan pada tahun pertama yakni 65.037.000 dikali dengan 12 bulan atau 1 tahun plus 5 juta yakni biaya peralatan, sehingga totalnya adalah 785.444.000. Setelah itu ada biaya sosialisasi produk. Target aplikasi pada tahun pertama yakni 1 juta dengan pengguna melakukan perkenalan. Target aplikasi pada tahun pertama yakni 1 juta pengguna dengan melakukan perkenalan aplikasi yang menerapkan iklan video pada media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya. Juga bekerja sama dengan beberapa influencer terkenal dalam memperkenalkan aplikasi Alindo. Sehingga biaya yang dianggarkan dalam mempromosikan aplikasi Alindo sendiri sekitar 44 juta rupiah. Maaf, 40 juta rupiah. Untuk biaya rekrutmen pegawai, di sini Alindo melakukan perekrutan pegawai, tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pegawai, dan juga Alindo juga tidak memungut biaya apapun dikarenakan penyelenggaranya secara online. Analisa pertumbuhan dalam 5 tahun. Alindo memiliki target per tahunnya yakni penambahan 1 juta pengguna. Dengan penambahan tempat wisata, kuliner, lainnya minimal 150 tempat wisata yang telah terekspos di aplikasi Alindo. 150 wisata ini diharapkan dapat berasal dari Sabang sampai Merauke. Kemudian perencanaan pengembangan fitur Alindo tiap tahunnya akan diperbarui terus, dimulai dengan keamanan pengguna yang lebih diperkuat pada tahun pertama, desain aplikasi terbaru pada tahun kedua, fitur tambahan pada tahun ketiga, dan juga penambahan promo dan diskon pada tahun keempat, serta pengembangan versi terbaru pada tahun kelima. Selain itu, target pendapatan Alindo sendiri pada tahun pertama, yakni 500 juta penghasilan, tahun kedua 950 juta, tahun ketiga 1.550.000.000 juta, tahun keempat 3.050.000.000 juta, dan juga pada tahun kelima yakni 4.500.000.000 juta pendapatan. Dalam analisa pesaing dan kompetitor, dalam membangun startup pastinya atau tentunya kedepannya pasti akan ada kompetitor atau pesaing yang memiliki fungsi pengguna yang hampir sama. Agar aplikasi Alindo tidak kalah saing dengan aplikasi lainnya, maka dibutuhkan suatu fitur unggulan atau suatu fitur baru yang perlu diperhatikan pada ekosistem bisnis, yakni perusahaan, konsumer, dan kompetitor atau saingan dengan produk yang sama, dan juga substitut atau saingan dengan produk yang berbeda. Terdapat strategi yang dapat membuat Alindo sendiri lebih unggul, yakni dengan dengan Blue Ocean yang terbagi menjadi dua, yakni cost and value. Di mana cost perlu menghilangkan faktor-faktor yang dapat menang bersaing dalam jangka panjang dan kurangi faktor-faktor yang membebani biaya, namun tak penting bagi pelanggan. Sedangkan pada value dapat dilakukan peningkatan faktor yang di atas standar kompetitor yang ada serta ciptakan faktor yang belum pernah ada di industri sebelumnya, sehingga menjadi pembeda dalam jangkauan panjang. Jadi dapat ditarik kesimpulan agar tidak terjadi pesaing dalam hal bisnis aplikasi Alindo, maka aplikasi Alindo harus membuat suatu fitur atau fungsi baru dalam aplikasinya sehingga tidak kalah saing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya ada biaya total investasi. Dalam biaya total investasi diperlukan investasi sebelum mendapatkan profit yang cukup, yakni operasional sekitar 5 tahunan.
5 tahunan, yaitu biaya total investasi berupa 785.444.000 tadi, ditambah dengan 1.400.000 kali 60 bulan, di mana 1.400.000 ini merupakan sewa kantor selama 5 tahun, 60 bulan, 5 tahun atau 60 bulan, dikalikan dengan 5, sehingga total biaya investasinya adalah 4.347.220.000. Kemudian keuntungan investor jika bergabung dengan aplikasi Alindo dengan target per tahunnya, yakni pada tahun pertama Alindo menargetkan 500 juta penghasilan. Pada tahun kedua, Alindo menargetkan 950 juta pendapatan, maka investor mendapatkan jumlah dari total tersebut pada tahun pertama dan kedua, yakni 14.050 juta. Kemudian pada tahun ketiga, totalnya menjadi 15.600.000. 15.600 juta. Kemudian pada tahun ketiga 18.650 juta, dan pada tahun keempat, pada tahun kelima, 23.150 juta. Sehingga pada tahun kelima sudah dapat diperoleh keuntungan dan dapat mengembalikan modal awal yang telah dipinjam. Pada kesimpulan kali ini, aplikasi wisata Indonesia merupakan sebuah ide startup yang berisi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, dimulai dari tempat wisata, rekreasi, kuliner, bahkan tempat-tempat sejarah lainnya sesuai dengan lokasi yang digunakan oleh pengguna. Dalam mensosialisasikan atau mengenalkan Alindo kepada masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan influencer, selebgram, dan juga YouTuber melalui media sosial mereka dalam mengenalkan dan mempromosikan aplikasi ini, diselingi dengan video iklan yang ada pada televisi maupun YouTube. Aplikasi Wisata Indonesia atau Alindo diharapkan mampu mempermudah pengaksesan tempat-tempat wisata, kuliner, dan tempat sejarah lainnya bagi para wisatawan saat mengunjungi suatu daerah di Indonesia yang tentunya dilengkapi dengan informasi-informasi tentang tempat wisata pada daerah tersebut. Aplikasi ini tentunya diharapkan dapat membantu peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara, membantu para wisatawan untuk mengetahui tempat-tempat yang tidak terjamah atau belum diketahui oleh masyarakat. Kemudian selain itu, diharapkan juga dapat membuka lowongan pekerjaan bagi para masyarakat yang menggeluti sektor pariwisata di era pandemi saat ini. Dan kesimpulan lainnya adalah, pada biaya total investor tadi, jika investor bergabung, kemungkinan bukan pada tahun kelima, bahkan keuntungan yang didapat dari modal pinjaman awal, bisa dilihat pada tahun kedua pun Alindo sudah dapat mengembalikan modal awal, sehingga aplikasi ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan selanjutnya. Sekian dari video kali ini yang membahas tentang bisnis proposal Alindo. Kalau ada salah kata dan apapun atau hal-hal yang tidak berkenan yang tadi saya lakukan atau ucapkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.